رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Al-ayah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, segenap jamaah pengawasan kuliah subuh Syawal Ramadan PCN Desa Ramadan 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah. Mari kita buka kajian subuh ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hingga hari ini kita sudah melaksanakan Ramadan, insyaallah hari yang ke-6. Semoga Ramadan yang sudah kita jalankan dan ibadah di dalamnya Allah terima, dan semoga Ramadan yang masih ada bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya, para sahabatnya, dan semoga pada kita selaku umatnya yang ittiba' pada jalan beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Safar Ramadan kuliah subuh rahimakumullah. Kajian subuh ataupun kuliah subuh pagi hari ini saya mendapat amanah menyampaikan judul kuliah subuh, yaitu Muslim milenial berintelektual dan potensial. Sungguh materi ini sejatinya lebih tepat untuk kalangan muda, karena ini judulnya adalah milenial. Namun jika saya minta tolong tangannya diangkat, siapa yang umurnya masih belasan tahun, mesti domain DKB, belet KB. Tanya nggak apa-apa. Insya Allah lewat kajian hari ini, meskipun yang rawuh adalah di atas saya semuanya relatif, semoga menjadi modal ini untuk anak-anak kita di rumah atau orang-orang yang jadi tanggung jawab kita semuanya. Oleh karena itu, dengan mohon Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba ungkap judul yang ingin saya sampaikan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mulai dulu. Saya terangkan dulu tentang apa itu arti Muslim. Kita sudah tahu persis, Muslim artinya sebutan untuk orang yang beragama Islam. Saya Islam, panjangan Islam sebutannya adalah Muslim. Orang beriman sebutannya mukmin. Milenial atau sering disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Generasi Y ini lahir antara kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an.
Yakin umur ini adalah milik anak-anak kita. Sudah malih, semoga ini menjadi modal kita untuk mengajak, memperbaiki, mendakwakan anak-anak kita di tempatnya yang sesungguhnya. Lajeng intelektual, apa itu? Cerdas, berakal dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Lajeng potensial, artinya kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Inilah muslim milenial, berintelektual dan potensial. Bapak Ibu, karena milenial adalah dunianya remaja, saya akan memulai kajian subuh pagi ini dengan menyampaikan kisah. Dan kisah ini insya Allah ibu bapak sampun sami mangertosi, mungkin sudah berulang-ulang. Apa itu? Kisah seorang pemuda muslim namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Terus mulai, oh sengkai, mesti gitu ya. Oke ya, kita pertajam lagi. Sa'labah bin Abdurrahman ini adalah pemuda yang sangat belia, siknom banget. Usianya antara belasan, 15 hingga 16 tahun. Nek coro kita saya SMP nggih, kelas-kelas telu atau menjelang SMA. Nah, Sa'labah bin Abdurrahman ini luar biasa. Ia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia sering diutus Rasulullah untuk satu keperluan ke rumah Abu Bakar, ke rumah Umar bin Khattab, ke rumah Ali bin Abi Thalib, ke rumah Salman Al Farisi, dan bahkan untuk keperluan lain Rasulullah nyuruh pada beliau. Singkatnya, beliau luar biasa, demikian dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Sa'labah sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya ini tidak sekedar mung di bibir, ya, cintanya kepada Rasulullah nggak hanya lip service only, orang mau nang lisane tok mengatakan Bunda Adinda, aku cinta sama Adinda 100%, ucapan gitu. Tapi jebule HP-ne ono, sayang jam segini masih apa dile. Istrinya tahu, Mas kui HP WA dik sopo kok ono sayang-sayange kui? Oh, kui nganu koncoku Kartono. Padahal sini Kartini. Inilah kadang-kadang nek kita antara bibir sama kenyataan ndak sama atau beda. Sa'labah bin Abdurrahman tidak seperti itu. Cintanya kepada Rasulullah SAW demikian mewujud nyata. Apa buktinya? Di dalam hatinya hanya ada nama Rasulullah Muhammad SAW. Ia orang yang tidak suka tidur di rumahnya. Ia memilih tidurnya di tempat masjid Rasulullah sholat, dan ia sengaja mengambil arah ke pintu rumah baginda Rasul. Apa tujuannya? Supaya ia menjadi orang pertama yang melihat wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan. Dan hebatnya Sa'labah bin Abdurrahman ini, ketika diutus Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu, langsung bergegas lari atau jalan cepat. Ditanya oleh temannya, wahai Sa'labah, mengapa engkau jalannya cepat tiap disuruh oleh Rasulullah SAW? Ia menjawab, aku ingin segera merampungkan tugas ini.
dengan harapan aku bisa kembali melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, okay. Demi melihat wajah Rasulullah yang suci, yang bening. Nek cara kita saiki cok yo sing seneng glowingan pakai facial itu loh. Padahal larang. Sing wedok saya setuju karena ibu mbak mak memang sukanya yang cantik-cantik. Kami kaum Adam yang melihat panjenengan cantik itu. Tapi sekarang lelaki pun ikut ingin glowing jal niku. Sengaja pada regane met 300.000 nggih. Jarene tapi dipoles sekali go bali di toko itu dapat formula minyak ya untuk kekuatan 1,5 bulan bar kuwi rusak maneh wajahi ono iritasi kulit seterusnya. Jari ini saya bukan pelaku itu soalnya, padahal Rasulullah ngajari kita, Rasulullah nuntun kita berwudulah dengan sempurna minimal 5 kali. Ya Allah, dijamin itu kusam di wajah, debu yang nempel di pipi kita yakin hilang kalau wudunya sempurna. Bahkan beliau menjelaskan, jika tidak memberatkan umatku, niscaya mereka akan kusuruh untuk wudu terus menjelang sholatnya meskipun ia masih memiliki wudu. Apa mananya? Jelas, wudu kalau kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin terungkap di sana bagaimana keutamaannya. Ya Allah ya Rabbi. Apa utamanya? Setiap deburan air yang ke tubuh kita lewat wudu, maka bersama air itu dosa-dosa kita berguguran. Masya Allah. Maka Rasul tadi katakan, kalau enggak memberatkan umatku, meskipun mereka masih punya wudu, mereka aku suruh untuk berwudu lagi. Allah. Sebab yakin tiap saat, tiap menit, tiap detik wajah kita, mata kita banyak melakukan dosa. Maka ketika wudu, harapannya apa? Dosa ini gugur bersama air wudu kita. Berarti kaum milenial, utamanya kaum Hawa, nek pas donge wajah glowing, tapi kok maaf kentut atau nembe pipis, jangan sungkan untuk berwudu lagi. Kadang emang nggih, aku wis kadung kaya kiye. Mesti wis kadung cantik gitu loh. Dik omah sadurunge subuh wis diatur jam 3 sudah bangun ya. Wudu sepisan harapan apa? Aku ora batal. Engko Pak melu kajian subuh nang Baitul Qudus Mayangan ben asikah. Jebule maaf, Pak tekan masjid kurang 10 meter. Aduh. Sorry ya. Minggir. Tut. Wes, Pak wudu kok pernah eman-eman. Nggo glowingnya hilang. Padahal barike Pak selfie. Piye wis? Maka kaum milenial tidak demikian. Meskipun dia glowing wajahnya, formula udah nempel semua, diupayakan untuk wudu kembali karena memang batal kondisinya. Bapak Nukumullah, maka saklabah luar biasa cintanya ia buktikan dengan cara enggak hanya di lisan, tapi tidurnya pun diarahkan pintunya menghadap ke pintu rumah Rasulullah SAW. Harapannya apa? Agar ia bisa melihat pertama wajah baginda Rasul Muhammad SAW. Maka suatu saat ia diutus oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Ia segera pergi melaksanakan titah baginda tersebut. Di perjalanan ia melewati rumah-rumah penduduk Madinah. Secara enggak sengaja Sa'labah bin Abdurrahman melihat rumah yang pintunya terhempas angin, buka, kriet, TV gitu ya.
Dan qadarullah, pintu yang terbuka tadi nembus di ruang mandi rumah tersebut. Dan kita ingat betul, kamar mandi zaman itu tentu nggak seperti kita sekarang. Nang jero omah tur kamar mandi api, kamar mandi rumah kita kan lek ya. Delok musola nih rumah kita, musola mini kita di rumah sama toilet kita di rumah kok mewahan toilet kita. Allah ya Rabbi, kelentung. Minimal yo padha wae apike, imbang, setara kan ngaten iku. Dipoles rumah mandi dengan baik, mewah, mlebu ki bleng parfume kamar mandi iki. Merek opo kae sing biru, abang, ijo ki lho. Aja nyebut merek nggih. Wes, wangi. Do ngiring musala Pak salat sunah. Lah kok tengrengit apa ki? Oh, sarung multifungsi. Ya nggo kemul sare jenengan, ya nggo ngibas-ngibas nyamuk. Bruk sehingga mohon maaf BAU, bau sarungnya. Ditambah lagi mekena. Mekenane wis hampir 2 pekan dik sadurunge Ramadan, sampai Ramadan wis hari yang ke-6 insyaallah urung dikumbah manggune tengrengit. Apa ki? Oh, mekeno. Tapi tenang, ruang yang saya ceritakan itu bukan ruangnya milik kita, bukan. Milik wong adoh. Empuh ngendi. Insya Allah milik kita tidak seperti itu, insya Allah. Kalaupun ada, yo sidik lah, 1 loro paling nggih, 3 4 5 6. Oke teman manggale, tak podor Ustaz. Allah ya Rabbi. Maka bayangkan terhempas kamar mandi yang ditutup hanya dengan tirai kelambu, tersingkap, dan Sa'labah bintu Rahman melihat betul ada wanita sedang mandi. Dilihat sepindah, dipalingkan balik maneh ping loro. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia menangis. Ya Allah, aku kan sedang diutus Rasulullah menyampaikan sesuatu, kok mataku kok mengarah ke tempat yang haram aku pandang. Ia menangis, menyesal, dan memutuskan, ya Allah, takutnya itu sampai mengatakan, ya Allah, gek engkau ayat turun yang menjelaskan bahwa Sa'labah termasuk golongan orang munafik. Sampai segitu pemikirannya, sehingga ia memutuskan, aku malu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ia putuskan, lebih baik aku menjauh dari beliau. Dan ia akhirnya tinggal di sebuah gua antara Mekah dan Madinah. Berlama ia tinggal di situ, kondisinya pun lemah. Lalu di sisi lain Rasulullah SAW dalam mengimami sholat melihat, kok sahabat kita Sa'labah bintu Rahman kok wis pirang dina ora ketok yo. Cerita saya bagus enggak ini? Nek bagus ya sok ngantuk-ngantuk. Ampun nggih. Nempel tembok boleh, tapi tegak badannya insyaallah ndak ngantuk lagi. Nek suara saya dayu kayak lagu keroncong dadi jenengan. Aduh nyaman nih. Kipas yang di setel nggih. Merkoro niki, merkoro ngantuki. Ya Allah ya Rabbi. Ampun nggih, ampun ngantuk. Maka kondisinya lemah karena tentu makan minumnya berkurang. Maka Rasulullah kelangan bahasa kita. Ini kemana Sa'labah? Malah diubengke. Nek bahasa Indonesia ini apa kuwi? Ora dikon tapi malah dilakukan. Frase apa kae, Bu? Ya Allah ya Rabbi. Maka Rasulullah tanya, kelangan kemana Sa'labah? Kok orang ketok sekian hari? Maka beliau tanya, adakah dari engkau yang melihat sahabatku Sa'labah di mana keberadaannya? Mereka jawab, kami tidak tahu informasinya ya Rasulullah. Carilah. Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, kau cari.
Ia cari ke segenap penjuru. Kembali laporan Rasulullah, enggak kami dapatkan Sa'labah bin Abdurrahman. Sekian lagi, perintah lagi, kau cari kembali. Lagi dicari, enggak ketemu pula. Lapor lagi, ya Rasulullah, belum kami temukan orangnya. Hingga berulang dan sampai 2-3 pekan. Lalu Rasulullah mendapat wahyu dari Jibril atas izin Allah, ya Rasulullah, sahabatmu ada di sebuah gua, letaknya di titik sekian antara Mekah Madinah. Maka Rasul menyuruh kembali, wahai Umar bin Khattab dan Salman, kau cari di gua itu. Maka mereka ke sana dan guanya kok gelap sepi, tidak ada orang satupun. Yang ada hanya seorang penggembala namanya Zufafa, seorang laki-laki. Maka mereka tanya, wahai fulan, apakah engkau melihat seseorang yang punya ciri-ciri ini dan ini? Oh iya, saya melihat orang yang Anda ceritakan ciri-cirinya. Tempat di mana? Di sebelah sana tampaknya. Tapi tunggulah, tidak usah kalian ke sana, sebab nanti menjelang maghrib ia akan turun dan meminta kepada saya segelas susu kambing. Maka mereka menunggu sampai matahari tenggelam. Sa'labah pun turun. Sama halnya, ia meminta segelas susu kambing, ia minum lalu kembali ke gua tersebut. Maka ketika mau kembali, Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab menyekapnya dan mengatakan, Sa'labah, kenapa engkau di sini? Lalu Sa'labah tahu ini suara Umar. Wahai Umar, kenapa engkau menyusulku ke sini? Maka Umar menjawab, Rasulullah menanyakan keadaan engkau macam mana hari ini? Aku tidak mau kembali. Kenapa? Aku melakukan dosa besar. Aku tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Dosaku terlalu banyak. Maka dengan rayuan yang bagus, interaksi yang bagus, maka Sa'labah pun mau diajak pulang kembali, dan dia minta diantarkan pulang ke rumah ibunya. Lajeng Umar bin Khattab, Salman menghadap Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah menemukan Sa'labah bin Abdurrahman. Bagaimana kondisinya? Ia sakit karena sudah sekian pekan, tentu makan minumnya berkurang. Apakah perlu Sa'labah kami bawa ke tempat jenengan? Tidak usah, biar saya yang menemui dia. Maka Rasulullah segera ke rumah Sa'labah. Kondisinya sudah amat sangat lemah. Kondisinya masih tertidur, bukan dia tidur tapi tertidur kondisinya. Maka Rasulullah mendekat dan diangkatlah kepala Sa'labah di pangkuannya. Mengetahui ia dibawa ke pangkuannya, maka kepala Sa'labah ia tarik dan mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku tidak pantas di pangkuanmu yang suci. Dosaku sudah amat sangat besar. Aku melakukan perbuatan yang keliru, yang salah, membuat Allah murka. Ditariklah kembali ke bawah. Rasulullah tarik kembali ke pangkuannya. Begitu terus hingga berulang kali, sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Sa'labah, ada apa dengan engkau? Maka ia menjawab, ya Rasulullah, aku ketika engkau suruh menyampaikan tugas ke Madinah, enggak sengaja ku dapati pintu rumah seorang yang tembus ke kamar mandi, pintu tirainya terbuka dan dalamnya ada perempuan sedang mandi, dan aku melihatnya. Aku merasa dosaku amat sangat besar atas perbuatan itu. Lalu Rasul mengatakan, wahai Sa'labah, apa yang kau inginkan? Aku ingin Allah mengampuni dosaku dan kau ridho kepadaku. Rasul menjawab, wahai Sa'labah, Allah telah mengampunimu dan aku telah ridho kepada dirimu. Enggak lama Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, sekujur tubuhku kok terasa seperti dirayapi semut-semut. Maka ia mengundang keluarganya, wahai keluarga Sa'labah, ketahuilah Sa'labah sebentar lagi akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah menalkinkan Sa'labah dengan ucapan tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Sa'labah pun meninggal dunia. Maka Rasulullah
segera melakukan perawatan terhadap jenazah Sa'labah bin Abdurrahman melalui dimandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hanya 4 ini kewajiban muslim terhadap muslim yang meninggal dunia. Unik terjadi ketika prosesi pemakaman Sa'labah bin Abdurrahman. Apa itu? Rasulullah berjalan berjingkat, jinjit, menepi, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, tempat ini lapang, makam ini luas, kenapa engkau kami lihat berjalannya kok jinjit seolah-olah penuh sesak? Ketahuilah, pemakaman hari ini dihadiri oleh banyak malaikat, sehingga saking banyaknya aku tidak dapat tempat yang longgar untuk berjalan. Aku pun berjalan berjinjit. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Paham nggih Ibu nggih? Alhamdulillah. Mboten ngantuk nggih? Alhamdulillah ya Allah. Itu harapan saya. Sebab nek ngantuk yakin sing didapat separuh. Ora genah separuh kuwi. Nganggo klambi kok lengen tengen tok. Apa no? Nggo sendalok siji tok, kan separuh namanya. Lah nek ngupil siji betul. Mosok loro, rasa bekan kok. Siji mesti, tapi ngupil. Tapi yang lain separuh ora enak. Ngoten nggih. Maka apa yang kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, milenial muslim atau muslim milenial. 1, ketika sudah mengatakan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya tidak sekedar lip service only. Mboten ming lisan tok yang mengatakan I love Rasulullah, tapi harus mewujud dalam taat atas semua perintah dan larangannya. Yang kedua, Rasulullah hingga rela menunggu Sa'labah tandang ke rumahnya karena kondisinya Sa'labah sakit. Kita berharap Rasulullah pun kelak bisa menemui kita di yaumil akhir dengan wudhu kita yang sempurna. Maka hayu wudhu dengan sempurna, dengan membasahi tubuh sesuai dengan aturan himpunan putusan tarjih, utamanya di sikut-siku kita ini dilebihkan, di kaki pun di atas mata kaki dilebihkan. Ketika muka pun dipastikan muka kita ini atas bawah kanan kiri kita semua kena oleh wudhu kita. Tempat itulah yang membuat Rasulullah mengenal sosok kita. Lalu beliau akan menggiring kita, mengajak kita untuk masuk ke Telaga Al-Kautsar. Di sana ada air yang beningnya lebih benang daripada susu. Luar biasa putih jernih, dan ketika diminum ia selamanya nggak akan merasakan kehausan lagi. Maka muslim milenial yang berintelektual dan potensial punya ciri-ciri luar biasa. 1, ketika ia punya HP Android, memastikan HP-nya harus ada program Muslim Pro. Adakah HP anak-anak kita, mereka milenial usianya belasan, ada ndak aplikasi Muslim Pro? Jika tidak, segera download. Pastikan ada Muslim Pro-nya. Apa di dalamnya? Al-Quran 30 juz lengkap. Bahkan tajudnya dia muncul. Ilhalki berwarna biru, biru semua. Idhwambiguna berwarna kuning, kuning semua. Ifa berwarna merah, merah semua. Kita dimudahkan oleh Muslim Pro lewat Android anak-anak kita. Pastikan hari ini nanti ketika Bapak Ibu kondur, pastikan dicek sama kita. Adakah Muslim Pro-nya ada di aplikasi HP Android anak-anak kita? Jika tidak, segera download. Yang kedua, muslim milenial ini harus muslim yang mengapelkan dirinya aktif di kegiatan
keagamaan di ortonim bahasa Muhammadiyah. Apakah berbentuk NA untuk mbak-mbak putri, apakah berbentuk pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan seterusnya. Masuk ke sana, ambil posisi, hingga sampai pada seksi pundak masalah. Saya IPM, seksi bidang olahraga, bagus. Lalu masuk ke paguyuban Ikatan Remaja Masjid, masuk di sana, muncul nama saya di sana. Alhamdulillah. Pastikan umurnya untuk aktivitas di bidang keagamaan. Apa yang ketiga dari muslim milenial? Muslim milenial adalah muslim yang bukan perokok. Yang saya bilang, bapak, ibu, nek wis kadung saya perokok berat. Coba anak kita laki perempuan diaturi jago lecah bagus nduk cahayu. Bapak pak ngendikan nggih pak, bapak pesen. Bapak kuwi kan juara rokok berat bapak. Ojo mok tiru yo liyo. Nduk yo. Kok kula pak? Lah kula kan wedok. Kowe kan bisa duwe bojo. Pastikan bojomu bukan merokok kaya bapak. Ojo, cukup bapak wae. Yo, kowe ojo yo, nduk yo. Nggih, Pak. Kowe le sing bagus. Baguse cah lanang Islam kuwi dudu gagah karena merokoknya. Tapi karena justru lepas dari rokoknya. Delok le, mau gatekke TV-mu. TV ini ono iklan nih. Iklan mie instan. Mesti modelnya di situ ikut makan mie instan. Iklan susu cair mereknya ABC, kuwi tak kecap, wis pokoke kok kuwi. Mesti modelnya melu ngombe susu. Iklan motor mereknya mbuh, mesti numpak motor. Jajal nek dong ikan rokok. Apa modelnya melu ngerokok? Enggak, kenapa? Mereka tahu rokok itu jelek untuk kesehatan. Maka fatwa tarjih PP Muhammadiyah, Tasjid PP Muhammadiyah MTT tahun 2010 memfatwakan rokok haram bagi Muhammadiyah. Sekarang muncul lagi di 2020, apa kata MTT PP Muhammadiyah? E-sigaret, sigaret elektrik atau vape ya di ngebule itu membahana haram. Vape, elektronik, e-sigaret haram. Maka tolong ingatkan bapak ibu, anak-anak kita ora usah bledrek dengan pengen jantan ngerokok vape beledus banggane. Lihat fatwa haram MTT PP Muhammadiyah 2020 haram di sana. Karena demikian itu perbuatan menganiaya diri sendiri. Maka ketika hal itu dilaksanakan, Quran memberikan kita penjelasan lewat Ali Imran 135. Maka walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Inilah ujung ayat yang Allah sebutkan, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan perbuatan kelirunya sedangkan ia mengetahui merokok apapun bentuknya, berbentuk tembakau langsungkah atau e-sigaretkah, perbuatan dolim. Kenapa? Dia menimbulkan penyakit untuk dirinya bahkan lingkungannya. Maka stop. Maka Quran menjelaskan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ia sadar itu keliru untuk dirinya dan orang lain. Ia menghentikan perbuatan kelirunya dalam kondisi ia paham. Nih tak teruski aku hancur, nih teruski lingkunganku rusak, nih teruski keluargaku melu penyakitan. Mendek, stop, berhenti. Inilah ciri muslim milenial, dia bukan perokok. Yang keempat, muslim milenial itu berpenampilan islami,
menyejukkan dipandang mata, tampilannya oke, model rambutnya like me, koyo kulo. Ya Allah, kontrol mboten, insyaallah mboten rapi nih wis sisiran. Niki nek tak buka ya amput-amputan nggih. Nek sisiran insyaallah rapi. Delok kuping kula ana tindike mboten. Insyaallah mboten, sebab saya laki-laki, bukan tindikan. Kuping irung kula ana sing bolong yang niku mboten nggih, alhamdulillah. Inilah penampilan musliminial, dia penampilannya islami, dipandang menyejukkan mata. Nek didelake ramah, senyum, murah, ya Allah. Orang malah didelake malah mendeliki. Ampun nggih. Ya Allah. Ya didelake samanya senyum, alhamdulillah, ya Allah. Nggih, rapi dan wangi. Orang mampu rokok ngoten. Mampu wangi. Lalu apa berikutnya? Dia ganteng, dia gagah, tapi anti dibonceng wong wedok sing dudu muhrime, nolak. Hatta dia itu mau silaturahmi ke temannya, ke ustadznya. Maka tiap lebaran saya dikunjungi oleh pemuda Muhammadiyah Pencongan. Mereka saya pesankan, kalian ke rumah saya, alhamdulillah menyambung silaturahim. Tapi tolong, sepanjang dari rumah ke tempat saya tidak ada yang berboncengan kecuali kakak adik. Silahkan, tidak ada boncengan lagi, perempuan tidak ada. Tampaknya mereka memahami dan sampai sekarang mereka menjaga hal itu. Ini yang Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Lanang wedok yang sewu nggih. Bukan suami, bukan istrinya, pakai seragam dia SMA ini. Wong putih karo abu-abu kok. Sing diboncenge wedok ya sama, ming bedone kudungan karena dia perempuan. Boncenge mesra kaya wis bojonan. Sing wedok niki. Ya Allah ya Rabbi. Karang kula rodok waninan tak pedek jret, minggir Mas. Langsung, Mbak, Mas, suami istri ya? Sanes, lepas tangannya, lepas dia. Nah, ibu bapak pun kedah wantun ngaten niku, itu kemaksiatan. Pepet mawon. Suami istri kok. Kenapa sih? Lah itu tangannya sampai melengkung ke depan. Hehe, wis ucul. Alhamdulillah. Ini upaya kita. Maka cirinya dan ketiga berikutnya adalah apa? Muslim ini ia punya akalnya, dia potensial, tidak mengumbar nafsu dengan membonceng perempuan yang bukan muhrimnya. Dicegah itu, dihambat itu, dia nggak mau menjengkel seperti itu. Sopan candaannya, ucapannya lembut, dan mohon maaf, ia punya motor knalpotnya ndak brong, ndak bisrik. Kok bisrik ya apa? Berisik. Dia tidak berisik knalpotnya. Standar factory, standar pabrikan. Standar, tidak model diganti knalpotnya, dilepas ringnya, dilepas filternya sehingga suaranya memegakkan telinga, enggak. Maka pesankan untuk anak kita, bapak kowe numbas kowe motor ben membuat sejuk semuanya, termasuk bapak kan ngopeni ayam sirang buri isi ndok-ndokan kae. Lah nek motor bawa geber-geber terus do ngendok, stres. Ya Allah ya Rabbi. Pesan ke anak-anak kita ya, sebab di sini yang hadir insyaallah pemudanya langka. Ini bapak semua, tapi kan punya anak. Pesan ke ini kepada anak kita. Knalpotnya adalah standar pabrik yang minim suara, halus dia, hampir nyaris tidak bersuara. Kata zaman dulu itu, gimana? Nyaris tidak bersuara, lembut berarti. Pastikan itu ya, tidak ada bising lagi knalpot anak kita. Lalu ketika ia memakai celana, mungkin serawangan dengan teman tetangganya, pastikan dengkulnya tertutupi, yang laki-laki utamanya. Ya, dengkulnya tertutupi. Kata Rasulullah, auratul rajuli ma baina surratihi waruk batihi. Aurat laki-laki adalah antara pusat hingga lututnya. Maka pastikan tiap keluar rumah, pastikan lutut anak kita laki-laki tertutupi oleh celananya. Berarti upayakan celananya celana model cingkrang sing ngatung.
Nek bahasa dulu itu celanane bakul dawet, bakul pring, tapi sekarang bisa menjadi viral untuk kita. Kenapa? Dia syar'i justru. Dulu kata mencomooh, wagu sarung kaya kuwi mendoro orang ngisor ora tanggung, syar'i justru. Betapa dulu kita menjelekkan mereka, hari ini menjadi hal yang mesti kita perbuat, kita lakukan. Maka pastikan anak laki-laki kita tiap ke rumah dengkulnya tertutupi aman. Apa berikutnya? Kaum milenial muslim tidak larut dalam pergaulan bebas. Ia betul menjaga dirinya dan gendernya dari hal yang haram. Ketika ia bergaul dengan temannya, pastikan aman dalam pergaulannya. Maka ia perlu dibekali dengan ilmu seksologi. Guyon dengan sesamanya, sebaya namun lain jenis. Ingat, enggak berlebihan. Yang tadi itu boncengan sampai koyo pasangan suami istri. Pastikan itu enggak ada di kaum kita. Apa yang berikutnya? Karena dia punya intelektual, dia enggak biarkan kemampuan fikirnya sia-sia. Ia membuka ruang-ruang belajar semacam bimbel untuk pelajaran umum, atau mungkin membuka TPQ. Pripun ben untuk banyak jamaahnya, biar banyak santrinya, ndak usah narif SPP. Pastikan dengan cara ikhlas. Nek bahasa kula mbiyen teng Darul Arqam, tiap malam Jumat atau Kamis sore dong. Ngaten nggih, bawa uang. Mbok kok bisa dong kuwi priyo? Kok bisa dong? Le nggawa dong. Tapi kok gelem bae nggawa dong. Dong itu duit. Tak pikir sampai sekarang dong kuwi apa sih yo? Dong kuwi apa? Donge sok yo. Donge bayaran iki kok yo. Aku antara itu lah pokoknya. Intinya saya dari rumah bawa uang. Masuk ke dong. Dong ki apa? Sebagai kok kuwi. Nah, pastikan kita muslimin hari ini seperti itu. Ojo narif. Dan itu menjadi berkah bagi mereka. Sebab apa? Enggak tarif sekian ribu rupiah per pekan, per 2 pekan, atau per 4 pekan. Enggak. Bebas seikhlasnya. Dan efeknya, ya Allah ya Rabbi, maaf, mungkin suatu saat pemuda tadi kok di jalan ada suatu hal, Allah menolongnya dengan cara apa? Mengirim wali santri. Mas, jenengan yang ngulang anak kula nggih. Kenapa Mas? Kempes Pak, duka wau teh umang mboten kempes bane kok bocor. Gampang-gampang, nggih kula wonten servis gawa ditambal. Pak bayar mboten usah pun pangkat mawon, mboten usah. Ya Allah, berkah Allah di dalamnya muncul. Ya, maka pastikan ilmunya, intelektualnya untuk membuka bimbel ataupun TPQ. Apa berikutnya? Ketika ia mengirim chattingan WA di HP-nya, pastikan ora sembarangan membuka kalimat. Misalnya Assalamualaikum, harusnya kan dia AS. Apa artinya itu? Orang bodoh, keledai. Tambah lagi ASS, as. Apa sebenarnya artinya? Bokong. Masya Allah. Artinya pantat disebar-sebar. AES. Mana? Dilengkapi mana? Askum. Jumlah ini celakalah kamu. Orang paham soalnya. Mana? Assalamualaikum. Artinya apa? Bahasa Ibrani ini. Matilah kamu atau mikum. Ayo kita bercinta. Akibat nggak tahu. Maka muslim milenial tidak seperti itu. Ketika dia mengecat dengan kalimat lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Sebab jari jemari kita pun ingat ada hisabnya. Kalau kita buka surat Yasin surat 36 ayat 65, di sana muncul kalimat Allah. Apa kata Allah? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Berkatalah pada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi pada kami kaki-kaki mereka atas perbuatan dahulu yang mereka pernah kerjakan. Ternyata ragawi kita ini syarat dengan hisab Allah.
Maka pastikan muslim milenial ketika chattingan munculnya adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan, candaan yang logis, tidak mengarah kemanapun. Ya Allah ya Rabbi, lagi-lagi karena dia intelektual, mungkin dia sudah memasuki usia-usia punya KTP. Maka ketika ia punya hak pilih nanti di pemilu 2024, pastikan memilih pemimpin yang berintelektual, agamisi, akademisi, religius. Pastikan kita nggak boleh anti berpolitik di masjid yang mulia ini. Sebab jika kita tidak berpolitik, kita dibodohi, kita jadi korban politik mereka. Apa buktinya? Hari ini lantaran muslim jarang ada di DPR RI, kekeliruan, kebocoran di Departemen Keuangan, bocor uang negara sebanyak 349 triliun akibat muslim tidak masuk ke ranah dewan. Pastikan hari ini kita harus mendukung ketika teman kita yang akhlaknya bagus, dia punya kompetensi di bidangnya, dia nyalon dewan, dukung. Dan partainya jelas, partai yang mengedepankan kemajuan Islam, bukan yang malah membredeli Islam. Ya, pastikan partai yang tidak melarang umat Islam melaksanakan buka puasa bersama. Pastikan itu. Buka bersama kan duit kami sendiri, ndak ngerogoti, nggak nyolong, nggak korupsi uang negara. Kok ente melarang kami, itu alasannya apa? Alasannya kok ini kan masih COVID, belum demikian tuntas COVID-nya. Jika ada kerumunan nanti menimbulkan COVID yang baru. Kok ndak lihat anak kau dulu ketika menikah, ketika pengantinan, 11.000 tentara Polri dikerahkan untuk pengamanan, jumlah yang hadir ribuan, puluhan ribu, tidak masalah. Bluepink pun konser tampil, tidak ada problem. Hari ini COVID-nya luar biasa. Kok ngerti ki wong Islam poso ki mesti ono buka puasa, larang. COVID-nya pinter ternyata. Ya Allah, kita pastikan tidak kita pilih model like that. Yang itu nggak tak pilih, ingkar, buang saja, nggak usah kita pilih. Ya, maka ciri yang demikian luar biasa mesti dipegang oleh muslim milenial. Ia punya akalnya, dengan akalnya ia memberdayakan untuk kemajuan Islamnya. Yang terakhir, jika dia punya suara yang bagus, jadilah muadzin di tiap-tiap musola tempat ia tinggal. Muadzin ini suaranya kemelung, lagunya api, kayak pemuda kayak mesti. Suaranya jelas. Nek sepuh kan, maaf ge, biasanya suara assalamualaikum, tunggu sepuh assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim bentar ya. Adzan pun maaf kadang-kadang ada pelo-pelo nih. Tapi nek pemuda anti pelo, pemuda. Hanya saja perlu dibenahi dalam pelafalan azan, utamanya di tengah-tengah. Hayya 'alal falah, dari kata falaha, artinya apa? Kemenangan. Jangan berkata hayya 'alal falah. Falaha di kamus Al-Munjid bahasa Arab muncul falah, artinya bukit yang ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil. Berarti ketika muadzin mengatakan hayya 'alal falah, hayo ke bukit yang ditumbuhi oleh rumput-rumput kecil. Padahal bukan itu maksudnya. Hayya 'alal falah, hayo menuju kepada kemenangan. Beda nggih? Maka tidak ada salahnya ketika tempat sholat muadzin ditempel fotokopian lafal azan dan iqamah. Apa tujuannya? Meminimalisir kekeliruan yang terus menerus. Maka kita berharap dengan kajian ini kita semua sadar kita punya keturunan dan kita nyiapkan kekuatan mereka ke depan. Demikian Bapak Ibu kajian kita ing enjang menika. Mugi manfaat untuk semuanya, utama untuk diri sendiri, dan monggo kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita hari ini pertemuan yang berkah. Kajian kita hari ini kajian yang bisa membekas dan ada amalan kehidupan
sehari-hari. Monggo kita berdoa Allah, semoga Allah kabulkan semua doa dan keinginan baik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal huwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.